Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Semigol, Where's My Ring. Seperti biasa setiap hari Kamis kembali aku bakal nyeritain tentang kisah-kisah misteri dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini kita sudah sampai di Kota Langsa. Kota Langsa sendiri punya cerita untuk aku karena aku pernah tinggal di Langsa selama 1 tahun. Selama 1 tahun aku tinggal di sana karena aku pernah bermain untuk tim PSBL Langsa. Nah, ini pengalaman pribadiku sendiri yang bakal aku ceritain. Yang pertama yang bakal aku ceritain adalah mes PSBL Langsa yang ada di Stadion Kota Langsa. Jadi aku tuh di Langsa tinggalnya di mes pemain. Dan mes pemain Langsa itu di Stadion Langsa. Jadi stadion ada banyak ruangan dan pemain-pemain PSBL itu diinapkan di situ. Aku lupa tahunnya berapa, kayaknya sekitar tahun 2012-an gitu. 2012 atau 2013 aku lupa. Jadi di stadion itu banyak kamar. Tapi ada 2 kamar yang dipisah sama kamar pemain lainnya. Kamar pemain yang pertama itu biasanya isinya pemain-pemain lokal. Mereka tinggal satu kamar, banyak tempat tidurnya seperti itu. Nah, terus ada 2 kamar terpisah di ruangan lain. Biasanya ruangan itu dipakai untuk pemain-pemain asing, karena pemain asing biasanya tidak mau bergabung dengan pemain-pemain lokal untuk hal istirahat. Jadi mereka dibuatkan 2 kamar, dibuatkan 2 kamar khusus untuk pemain asing. Nah, kebetulan pada saat itu aku minta untuk punya kamar sendiri. Jadi aku dikasih kamar tersebut. Itu aku berdua sama seniorku, ada Bang Samsul. Aku tinggal di kamar tersebut. Dan menurut teman-temanku yang bermain di PSBL Langsa juga, banyak pemain, terutama pemain asing, yang tidak mau tinggal di kamar tersebut karena kamar tersebut katanya banyak makhluk gaibnya. Aku sebagai orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku tahu mereka ada, namun aku tidak percaya mereka mengganggu. Aku yang nggak percaya mereka bakal ganggu. Jadi aku bilang aja, ya udah aku mau nginap di situ aja. Aku mau tinggal di situ aja. Nah, pada akhirnya aku tinggal di kamar tersebut. Pada saat itu ada 2 kamar. Jadi di kamarku aku berdua dengan Bang Samsul. Kamar sebelahnya pemain asing. Pada saat itu ada Donald Bisa sama Musa. Kami tinggal di kamar itu. Awal-awal ya memang terlihat serem karena kamar itu panjang luas. Di ujung ada kamar mandi. Di awal memang ya namanya juga habis diceritain orang ya, ada sedikit rasa takut untuk tinggal di situ sendiri karena kan kadang aku sendiri di kamar, pemain yang lain lagi di luar, aku sendiri. Awal memang sepertinya takut, tapi lama-lama aku pikir nggak adanya ini, karena memang aku tidak pernah sampai mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Sampai pada akhirnya setelah sekitar 2 bulanan aku tinggal di kamar tersebut. Jadi aku pernah kencing jam 2 pagi. Jam 2 pagi aku kencing, otomatis aku keluar dari kamar dan menuju kamar mandi yang ada di ujung. Nah, entah aku ngantuk, entah mataku belum jelas ngelihat, pas lagi aku jalan ke arah kamar mandi tersebut, di situ ada perempuan ngelintas masuk ke dalam kamar mandi. Aku ngelintas ngelihat gitu, kok kayak perempuan. Di situ tidak ada takutku, ada rasa penasaranku. Yang ada di pikiranku,
kenapa ada perempuan jam segini masuk ke kamar mandiku? Apa mau maling? Itulah yang ada di pikiranku. Ku nyalain lampu, karena pada saat itu posisinya masih lampu nggak nyala. Ku nyalain lampu, buru-buru aku kamar mandi, maksudnya ngejar. Mana tahu memang maling kan, karena di otakku seperti itu. Apa mau maling? Ku kejar sampai kamar mandi, ku buka pintu kamar mandi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Ya aku kencing aja gitu. Cuman pikiranku, aku tidak berpikir juga kalau dia itu hantu atau semacamnya. Yang ada di pikiranku, kok cepat kali hilangnya, lewat dari mana. Aku masih berpikir bahwasannya dia maling, profesional kali maling ini, kok cepat kali hilang. Jadi aku kencing, balik ke kamar gitu. Balik ke kamar, aku langsung tidur. Bangun tidur paginya, selesai latihan pagi, pas waktu lagi sarapan, aku ngobrol sama teman sekamarku. Aku ceritain, bang, tadi malam kayak ada orang. Temenku langsung, perempuan? Iya bang, aku pernah juga ngelihat, katanya. Oh, jadi ini yang selama ini sering ditakutin pemain-pemain asing dan pemain-pemain lain kalau lagi tidur di sini. Oh, jadi ini ku pikir. Nah, mulai dari situ aku mikir, oh perempuannya. Alah, nggak apa-apa lah itu, ku pikir. Itu salah satu pengalaman yang memang ku alami sendiri gitu. Sampai pada akhirnya, sampai habis kompetisi, ya tidak ada hal-hal lain yang aku terima di situ. Ya aku biasa aja, tinggal kayak biasa, tidur seperti biasa, kayak begitu. Nah, selain itu, di Langsa itu ada beberapa daerah yang benar-benar dikenal angker di daerah tersebut. Jadi untuk mengingat, untuk mendengar cerita kembali, aku kembali nelpon salah satu temanku yang ada di Langsa. Kemarin aku nelpon Febri, temanku. Selama aku di Langsa aku sering main sama dia. Aku nelpon dia, aku nanya, aku ngobrol sama dia, dan dia bercerita tentang daerah PTP di Langsa yang memang terkenal sangat angker. Bahkan sampai saat ini orang-orang di sana juga masih berpikir daerah tersebut angker. Karena kalau masuk jalan ke PTP itu, begitu masuk ada perkampungan, terus nggak lama setelah itu jalannya kanan kiri sawit, tidak ada rumah warga. Jadi kalau lewat situ memang benar-benar gelap, tidak ada penerangan juga. Pada saat aku di sana penerangan juga tidak ada gitu. Jadi benar-benar gelap kanan kirinya. Nah, di kebun sawit itu dulu pada saat konflik, tempat pembuangan mayat-mayat korban konflik. Jadi dulu tuh masih sering ditemukan di tengah-tengah kebun sawit itu, orang lagi panen sawit, orang lagi jalan, ketemu mayat yang terbuang gitu aja. Pada saat masa konflik juga sering orang-orang diculik terus dibawa ke perkebunan sawit itu di PTP, minta tebusan. Kalau misalnya tidak ditebus, dibunuh gitu aja di kebun sawit itu. Menurut orang Langsa ceritanya seperti itu. Febri kemarin menceritakan ke aku seperti itu. Nah, jadi pernah ada satu cerita yang ini langsung dialamin oleh mertuanya si Febri. Jadi suasana kan gelap. Mertuanya ini naik motor 2 orang. Ada 2 motor. Yang pertama istrinya, yang kedua ini suaminya. Jadi suaminya di belakang istrinya. Pada saat mereka jalan pulang itu, istrinya merasakan motor yang dinaikin berat sekali. Kayak ada yang naikin motor di belakang. Tapi istri berpikir ya mungkin karena jalanan ya, atau motornya lagi rusak, jadi ngerasa berat. Dan ternyata si suami dari belakang ngelihat di motor istrinya ada anak kecil yang ngegantung sambil pegangan di belakang motor, kayak keseret gitu aja pegangan.
Karena suaminya ngelihat, dikejar. Begitu udah dekat, dilepas sama anak itu. Anak itu lari masuk ke dalam hutan yang ada di sawit-sawit itu. Diikutin ke arah sawit-sawit itu. Tapi hilang gitu aja. Karena mungkin udah terlalu jauh. Ayah mertua juga mungkin takut. Kembali pulang ke rumah. Di rumah istrinya cerita, tadi motornya berat sekali. Dan di situ juga suaminya cerita, ya emang berat. Gimana nggak berat? Karena di motormu tadi ada yang ngegantung, anak kecil yang ngikutin kau di motor itu. Kalian bayangin, kalian lagi naik motor, tiba-tiba ada anak kecil ngegantung aja di motor kalian. Saudara bukan, tahu-tahu minta bonceng kan? Syukur-syukur pas sampai bisa kalian minta ongkosnya. Kalau enggak, apa enggak numpang gratis dia coba di motor kalian. Iya, aku entahlah kalau ada orang yang kayak gitu. Selain di kebun sawit itu, di PTP itu ada yang terkenal namanya Tekongan PTP. Itu dekat lapangan bola PTP. Aku pernah ngelewatin situ. Nah, di situ terkenal sangat angker. Karena apa? Sering terjadi kecelakaan di Tekongan tersebut. Sudah beberapa kali juga ditemukan mayat di Tekongan tersebut. Febri sendiri bercerita, dia pernah lagi lewat di jalan itu di Tekongan itu. Pas lagi lewat, dia dilempar pasir gitu, sambil lewat, kena ke motornya. Dan sampai saat ini sepertinya Tekongan PTP itu masih jadi tempat yang angker, karena memang tempatnya gelap sekali. Aku pernah ngelewatin itu. Mungkin ada beberapa orang yang kalau lagi lewat kayak ada disiram pasir kayak begitu. Nah, Febri kemarin aku cerita, dia cerita sama aku, dia pernah lewat dari situ dan motornya disiram pasir, teman-teman. Itu kisah dari PTP. Dan selanjutnya ada lagi kisah dari PT Gruti yang orang Langsa semua tahu bahwasannya PT ini benar-benar angker dan seram. Perusahaan ini sudah tutup lama, sekitar tahun 2010 kayaknya juga sudah tutup. Ini perusahaan pengolahan kayu, tempat pemotongan kayu-kayu besar. Kenapa dibilang angker? Banyak pekerjanya yang meninggal pada saat kerja di situ. Banyak kecelakaan kerja yang mengakibatkan pegawai-pegawainya meninggal. Makanya nggak tahu kenapa akhirnya PT tersebut ditutup. Tapi tempat tersebut masih angker. Tidak banyak yang berani datang ke sana. Belakangan fotografer sering hunting foto di situ, dan katanya masih sangat terlihat seram. Karena menurut penjaga PT tersebut, kalau malam mesin-mesin di perusahaan tersebut masih kedengaran seperti nyala dan ada orang yang bekerja. Padahal PT itu udah lama ditutup. Banyak penampakan kayak Gundurwo segala macam. Salah satunya ada temanku juga, Koko, yang pernah ngelihat Gundurwo langsung di tempat tersebut. Jadi masih banyak mungkin tempat-tempat misteri lain, tempat-tempat angker lainnya yang ada di Kota Langsa. Tapi aku sekedar bercerita kisah misteri yang ada di Langsa sebatas ini. Sampai ketemu di kota selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap.